Di video kali ini, Mister akan membahas 3 soal TOEIC, yaitu incomplete sentences. Soalnya Mister ambil dari soal TOEIC beberapa waktu yang lalu. Jadi ini sudah diujikan ya teman-teman. Penasaran seperti apa sih pembahasannya dan cara cepat Mister mengupasnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke guys, 3 soal yang Mister pilihkan pada video kali ini yaitu menentukan pronoun yang tepat. Nah, kalau dilihat sekilas ini sangat susah karena bentuknya mirip semua ya. Jadi pronounnya itu tuh bentuknya hampir mirip semua. Tetapi kalau misalkan kita coba lebih jeli lagi dan kita tahu tips dan strateginya, ini sebenarnya sangat mudah. Oke, sebelum Mister membahas videonya, Mister akan menampilkan 3 soalnya terlebih dahulu. Silahkan teman-teman coba jawab. Setelah itu Mister akan bahas satu persatu. Are you ready? Let's start it now. Baik teman-teman, mari kita coba bahas dari soal nomor 1. Miss Badru was promoted after ... Group recorded the highest revenue growth. Nyonya Badru katanya dipromosikan setelah ... ada grup. Ini sangat simpel teman-teman. Cara mengerjakannya sangat sederhana. Kita perhatikan di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan soal yang bertipe seperti ini namanya pronoun ya teman-teman. Teman-teman hanya cukup memperhatikan kata setelah ... Oke, kita coba perhatikan di sini. Ada kata group. Group ini adalah noun. Oke, atau kata benda. Oke. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini. Ada kata her. Her ini wajib diikuti oleh noun. Oke? Berarti benar di sini ya, teman-teman. Jawabannya adalah A. Oke? Nah, jadi itu, teman-teman. Kalau yang B, ini tidak boleh diikuti noun. Oke? Berarti salah. Oke, yang C juga sama, tidak boleh diikuti noun, artinya herself itu artinya oleh dia sendiri. Oke, kalau D ini juga salah. Kenapa? Yang D ini salah karena she itu dia berposisi sebagai subjek. Oke? Berposisi sebagai subjek, maka dia tidak mungkin setelah subjek itu langsung noun, ya kan? Berarti juga salah. Nah, ini juga salah. Ini berposisi sebagai objek nantinya dia. Ini juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah A. Sekarang mari kita coba bahas soal nomor 2. Jika kita lihat dari pilihan A, B, C, D-nya, bentuknya sama seperti soal nomor 1 ya teman-teman. Itu bentuk pronoun. Oke, coba kita baca dulu. Monday will be the best day for ... to clean the carpet in the lobby. Oke, kita coba perhatikan teman-teman. Hari Senin katanya akan menjadi hari yang paling bagus untuk apa? Untuk kalau misalnya we ini harus berada di awal atau menjadi subjek. Berarti ini salah. Oke. Nah, kalau misalkan us, nah ini cocok nih teman-teman karena dia harus berposisi sebagai objek. Oke. Nah, berarti ini jawaban yang benar. Nah, jadi hari Senin katanya akan menjadi hari yang bagus atau hari yang sangat bagus untuk kita. Oke? Untuk kita, dia kan posisinya sebagai objek di situ. To clean the carpet in the lobby, untuk membersihkan karpet di lobby. Kalau yang C, kenapa ini C salah? Karena hours itu memang untuk objek, tetapi ini kepemilikan. Misalkan these glasses are ours, milik kita. Nah, sedangkan di sini kan tidak cocok kalau misalkan kita artikan hari Senin akan menjadi hari yang paling bagus untuk milik kita. Kan tidak sesuai ya teman-teman. Oke, yang D juga salah. Kenapa D salah? Ourselves.
untuk diri kita. Tidak sesuai kan? Berarti yang paling pas di sini adalah B, ya kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sekarang mari coba kita perhatikan soal nomor 3. Miss Jacobson explained that ... created the advertising campaign in an effort to reach younger consumers. Oke. Nah, coba kita perhatikan di sini teman-teman. Bentuknya sama seperti sebelumnya tadi, yaitu pronouns, masih membahas pronouns di sini. Oke, kita coba lihat di sini ya teman-teman. Miss Jacobson. Oke, dia posisinya sebagai subjek. Explained, menjelaskan. Oke, berarti dia posisinya adalah verb. Oke, subjek verb ini dikatakan satu kalimat. Nah, jadi ini dari Miss Jacobson explained, itu satu kalimat atau satu klausa. Nah, kemudian ada kata that. That itu artinya konektor atau penghubung. Nah, berarti namanya penghubung berarti menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalimat keduanya yang mana? Ya, yang ini tadi nih, titik-titik sampai dengan consumers. Nah, syaratnya untuk sebuah kalimat itu adalah dia harus subjek, ya kan? Plus verb, oke. Kemudian ada konektor. Nah, konektornya di sini adalah that. Kemudian baru subjek lagi plus verb. Oke. Nah, jadi seperti itu. Subjek sudah dapat. Ini. Verb sudah ada. Ini. Konektor juga sudah ada. Oke. Nah, di sini kita coba perhatikan teman-teman. Subjeknya ada nggak? Titik-titik created. Kata created ini adalah verb. Ya kan, artinya mengkreasikan atau membuat. Oke, berarti ini sudah ada juga teman-teman. Yang tersisa adalah subjek yang tidak ada di sini. Nah, dari pronouns di sini yang berposisikan sebagai subjek yang mana kira-kira teman-teman? Oke, sekarang kita coba analisa dulu satu persatu ya, biar semakin jelas. Hers ini artinya milik dia. Berarti bukan ya, milik dia itu dia berposisi sebagai objek nantinya. Berarti salah, sedangkan yang kita cari di sini adalah subjek. Berarti ini salah. Kalau her juga salah. Kenapa? Dia juga posisinya sebagai objek. Oke, misalkan contohnya I go with her. Aku pergi dengan dia. Oke, berarti salah di sini. Ingat ya, yang diinginkan adalah subjek. Oke, herself, oleh dia sendiri. Itu juga berposisi sebagai objek. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, jawaban yang benar itu, ini tadi salah ya teman-teman. Nah, ini ini salah. Nah, berarti jawaban yang benar di sini adalah D. Nah, ini yang benar. Kenapa D yang benar? Karena she itu dia posisinya adalah subjek. Oke? Kalau misalkan herself atau her atau hers itu berposisi sebagai objek dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan soal TOEIC ini. Nah, ada salah satu aplikasi yang sangat bagus untuk meningkatkan kosakata, yaitu TTS Kosakata Bahasa Inggris. Teman-teman bisa mencari di Play Store HP masing-masing. Bentuknya seperti ini, kemudian tampilannya juga seperti ini. Aplikasi ini sangat bagus bagi teman-teman yang ingin meningkatkan kosakata. Jika teman-teman ingin menginstal aplikasi ini, Mister sudah memberikan link download pada bagian deskripsi. Well, jika teman-teman punya soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Soal yang terpilih nantinya akan Mister bahas di video selanjutnya. Itu dulu video kali ini, pesan dari Mister, keep practicing because practice makes perfect. And see ya!